Baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat bergabung kembali Bapak Ibu ya di kegiatan sinkronis ya untuk IHT Kurikulum Merdeka 2021 bagi SMK Pusat Keunggulan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Semuanya bagaimana? Luar biasa Pak Gun. Ini Bu Mariani kok sampai dua ini apanya ini? Sepertinya satu layar kurang puas ini sepertinya Bu Mariani ini. Baik, ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai mungkin kita sebaiknya supaya kegiatan ini mendapatkan keberkahan, mungkin kita buka dengan doa dulu ya. Silakan Bapak Ibu yang bersedia untuk memimpin doa, silakan. Pak Ripai, atau Pak Otman atau Ibu Mariani. Ya, saya ini Pak. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai aktivitas kita di dalam pembelajaran ini yang dipandu Pak Gunawan, kita mulai dengan doa. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, silakan Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah di pertemuan hari ke-berapa nih Bapak Ibu? Hari ke-8 ya? Ke-9 ini Pak. Oh iya baik. Hari ke-9 ya Bapak Ibu sekalian. Ini sudah banyak materi yang sudah Bapak Ibu peroleh Bapak Ibu sekalian. Hari ini kok ke-9 sih Pak? Ke-7 Pak. Pak Otman ini mau cepet selesai saja nih ya. Kayaknya masih pertemuan ketiga ya Pak Gun. Sudah pertemuan ke-7 ini Bapak Ibu. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita masuk kepada pembahasan terkait dengan komponen modul ajar Bapak Ibu sekalian. Ingat ya? Nah, mungkin kita kaji, kita semua sebagai guru sudah sering ya membuat modul ajar Bapak Ibu ya. Ya, untuk murid-murid kita. Nah, tapi kok ini kita bahas lagi gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini, khususnya terkait dengan modul ajar, adalah agar Bapak dan Ibu sekalian sebagai seorang guru mampu menjelaskan komponen-komponen dari modul ajar. Kemudian yang tak lebih paling penting lagi maksud saya adalah Bapak Ibu sekalian mampu menyusun bahan ajar sesuai dengan tuntutan komponen-komponen modul ajar yang harus ada dalam modul ajar tersebut. Tentunya sesuai dengan Kurikulum Merdeka tahun 2021. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum ke sana kita perlu saya perlu tahu juga pengalaman Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan modul ajar, karena sudah sering buat toh untuk anak-anak kita. Bapak Ibu silakan buka menti.com-nya Bapak Ibu. Ya, saya ingin tahu pendapat pengalaman dari Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin bisa dibuka ya menti.com-nya. Ya, saya sambil cek lagi menti.com-nya. Ya. Saya share lagi ya. Saya share. Oh, gimana? Sudah kelihatan di layar belum Bapak Ibu sekalian? Belum, Pak. Belum ya, lagi loading ya barangkali ya. Ini kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini kelihatan belum? Apa yang kelihatan Bapak Ibu di layar? Ya, kodenya belum. Oh, udah. Kodenya 63952272 Bapak Ibu.
395. Ya. Berdasarkan pengalaman Anda saat ini dalam sebuah modul ajar, komponen-komponen apa saja yang harus ada dalam sebuah modul ajar, Bapak Ibu ya? Berdasarkan pengalaman Anda saat ini dalam sebuah modul, komponen-komponen apa saja yang harus ada di dalam sebuah modul ajar. modul. Silakan. Itu ada informasi umum. Silakan Pak ya, sebanyak-banyaknya. Tidak harus semuanya kolom diisi Pak ya. Sebanyak-banyaknya, tapi kalau hanya 3 ya silakan. Modul ajar. Belum ada yang submit ya Bapak Ibu ya? Masih mengetik Pak? Ya, berarti panjang ini, banyak ini berarti ini. Nggak usah semua ya Pak Gun. Ya, nggak usah semuanya. Nah, ini sudah ada yang mengirimkan kelas berapa, semester berapa, nama materinya apa, gitu ya. Ini harus ada gitu ya. Iya Pak. Buat ini Bu Mariani, buat ini ya Bu ya. Iya Pak. Ya, silakan Bapak Ibu yang lainnya, Pak Rifai dan Pak Hotman. Betul. Informasi umum, kemudian lampiran, kemudian pemahaman materi ya. Ya, komponen inti Pak. Oh iya, sudah 2 orang yang menyampaikan. Satu lagi. Baik, gak apa-apa, sambil menunggu satu lagi, mungkin Bu Mariani, mungkin bisa dijelasin kok, impor apa tadi jawaban Bu Mariani tadi? Semester berapa, kelas berapa? Mungkin bisa dijelasin. Apa itu Bu Mariani? Iya, modul ajar ini kan mau dipakai di dalam kelas Pak, untuk peserta didik kita. Jadi di modul itu, di tampilan depannya itu harus kelihatan bahwa modul ini dipakai untuk, misalnya ini kelas 10 semester 1 misalnya Pak. Baik, benar ya, memang harus ada informasi tentang itu. Kalau enggak nanti ngawur ini untuk siapa keperuntukannya, kan gitu Bu Mariani ya. Benar Pak, benar. Ya, nah ini itu Pak Hotman, ada informasi umum, ada lampiran, ada nama materi ya. Informasi umum ini, apa ini informasi umum ini Pak Hotman? Mungkin bisa dijelaskan. Komponen modul itu kan Pak, di situ ada nanti identitas modulnya, termasuklah yang diinformasikan Bu Mariani, itu semester berapa, nama penyusunnya, institusinya, tahun berapa, jenjangnya, kelas berapa, itu bagian dari informasi umum. Kemudian nanti di situ juga nanti ada kompetensi awal Pak. Kompetensi awal itu adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki seorang peserta didik sebelum masuk ke materi yang ada di dalam modul ajar itu. Nah, kemudian di dalamnya juga itu nanti Pak ada P3 Pak, profil pelajar Pancasila. Nah, itu bagian-bagian dari informasi umum. Kemudian yang kedua itu kan Pak ada komponen intinya. Nah, komponen inti ini disinilah kita masukkan nanti tujuan pembelajarannya, kemudian pemahaman bermaknanya, pertanyaan pemantiknya, kemudian kegiatan pembelajarannya, sampai di penilaiannya Pak atau asesmennya. Nah, yang ketiga itu Pak lampiran. Lampiran itu adalah lampiran materi yang kita bawakan, artinya materi secara detail dijelaskan di situ ada di lampiran itu Pak. Termasuklah nanti istilah-istilah maupun daftar pustaka yang kita buat menjadi rujukan kita di dalam menyusun modul ajar itu Pak. Kira-kira begitu Pak Gunawan.
Ya, baik. Terima kasih Pak Hotman dan Ibu Mariani. Sepertinya Pak Ripai masih mengetik, tapi nggak apa-apa ya. Saya kira benar ya, memang seperti ini Bapak Ibu sekalian ya, yang harus ada memang di dalam sebuah modul ajar, ya kan. Namun sepertinya ada sesuatu yang penting Bapak Ibu sekalian yang sedikit berbeda dari yang kurikulum sebelumnya dengan perubahan dengan kurikulum yang baru ini. Saya hentikan dulu ya presentasinya Bapak Ibu ya. Baik, Pak. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, supaya kita sama-sama mungkin memahami lah ya, sama-sama bisa menerapkan nanti di sekolah kita, hal-hal apa saja mungkin yang sedikit ada pembaruan ya, mari kita sama-sama bahas. Tapi apa yang tadi Bapak Ibu sampaikan itu kiranya sudah memang ya juga benar, namun ada beberapa hal yang lain mungkin yang perlu kita tambahkan lagi Bapak Ibu ya. Saya akan presentasi lagi Bapak Ibu. Izinkan saya untuk presentasi. Sabar, saya cari dulu. Sudah kelihatan belum Bapak Ibu? Belum, Pak, belum. Belum ya, belum. Baik, saya sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya, modul ajar sudah kelihatan? Sudah, Pak, sudah. Baik. Kita akan berdiskusi sejenak tentang modul ajar Bapak Ibu. Nah, ini agenda sesinya kali ini dalam pertemuan kita fokus hanya membahas tentang komponen modul ajar. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, untuk kurikulum kita yang baru ini Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan namanya Bapak Ibu ya, kurikulum merdeka, guru itu dalam satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, modul ajar itu dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Nah, satu hal lagi, komponen bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Jadi komponen yang kita berikan di sini adalah komponen minimal Bapak dan Ibu ya. Komponen minimal yang ada di dalam sebuah bahan ajar. Nah, tadi disinggung oleh Pak Otman ada istilah informasi umum ya. Nah, ini benar ya, ternyata informasi umum itu yang isinya adalah terkait dengan identitas sekolah. Tadi Bu Mariani mengatakan nama sekolahnya apa, kelas apa. Nah, itu semua itu termasuk dalam informasi umum. Kemudian kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Kemudian ada komponen inti Bapak Ibu sekalian, itu ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan remedial, dan refleksi peserta didik dan guru. Lampirannya ada lembar kerja, bahan-bahan bacaan, glosarium, dan daftar pustaka. Nanti kita coba lihat penjelasan dari masing-masing yang ada. Tapi yang jelas adalah setidak-tidaknya Bapak Ibu sekalian, ada 3 bagian besar penting yang harus ada dalam modul kita, yaitu informasi umum, kompetensi inti, dan lampirannya. Kita coba secara satu persatu saja Bapak Ibu, secara singkat saja ya, karena waktu kita juga terbatas. Nah, ini identitas modul, nama penyusunnya siapa, institusinya mana, kelasnya berapa, jenjang berapa, alokasi waktunya berapa, itulah terkait dengan identitas modul. Kemudian kompetensi awal, apa itu? Jadi di dalam setiap modul harus dimunculkan pernyataan yang menyatakan kompetensi awal yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik sebelum mempelajari modul yang sedang kita bahas bareng-bareng di sini. Gitu ya. Misalnya untuk teknik mesin, misalnya untuk mempelajari CNC, dia harus menguasai apa sebelumnya, sebelum bisa mempelajari modul
mesin misalnya mempelajari gambar sebelumnya harus paham tentang gambar supaya bisa melanjutkan kepada modul CNC. Profil pelajar Pancasila Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam modul harus kita tuliskan Bapak Ibu sekalian, ya walaupun tidak harus seluruhnya, tidak harus seluruh profil pelajar Pancasila, tidak harus seluruh dimensinya kita tuliskan. Kita fokuskan kepada dimensi yang mana, misalnya kreativitas, apalagi misalnya tentang kebinekaan global ya, seperti itu ya. Jadi tidak harus semuanya ada tuntutannya ada di dalam sebuah modul kita. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, sarana prasarana. Jadi kita informasikan dalam modul apa saja alat-alat, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mempelajari modul yang sedang kita pelajari. Target peserta didik Bapak Ibu sekalian ini ada tiga tipe. Apakah modul ini digunakan untuk kelas reguler atau kelas yang dari hasil asesmen diagnostik itu lebih rendah atau kurang dibandingkan yang seharusnya, atau bisa juga bagi peserta didik yang pencapaiannya tinggi, yang lebih paham dibandingkan dengan kelas siswa pada kelas umumnya di kelas itu ya. Jadi berbeda tergantung dari tujuan peserta didiknya. Model pembelajarannya apakah tatap muka, apakah daring ataupun blended learning. Nah, terkait yang kedua adalah komponen inti. Yang tadi itu semuanya adalah informasi umum. Nah, dalam komponen inti itu harus ada tujuan pembelajaran. Kita sudah diskusikan ini sebelumnya bagaimana rumusan tujuan pembelajaran. Kemudian harus ada pemahaman bermakna, ada informasi-informasi yang kita berikan dalam modul kita supaya menunjukkan bahwasanya peserta didik itu memperoleh manfaat ketika mempelajari modul kita. Satu lagi harus ada pertanyaan pemantik ya. Di dalam modul kita harus ada sebuah pertanyaan yang menggait bagi Bapak Ibu, bagi peserta didik kita agar rasa ingin tahunya itu semakin besar. Kemudian kegiatan pembelajaran, disinilah kita menuliskan urutan-urutan kegiatan. Barangkali modul ini akan diselesaikan dalam waktu 1 minggu misalnya. Dalam 1 minggu itu ada berapa kali pertemuan. Nah, itu kita tuliskan Bapak Ibu sekalian urutan-urutan langkah. Jadi kalau Bapak Ibu ingat kepada RPP, nah sebenarnya ya seperti itu. Kalau RPP, langkah-langkahnya itu kita tuliskan dalam modul ini supaya apa? Kita sebagai pendidik dan anak-anak sebagai peserta didik tahu apa yang harus dilakukan dalam proses kegiatan pembelajaran. Kemudian yang tidak lupa, yang tidak kalah pentingnya adalah asesmennya Bapak Ibu sekalian ya. Tentunya tergantung apakah asesmen ini untuk formatif atau sumatif. Tapi yang pasti kalau untuk modul karena belum tuntas, tentunya adalah asesmen formatif ya. Kemudian pengayaan remedial. Saya pikir ini sudah paham semuanya. Nah, di lampiran Bapak Ibu ya, di sini ada lembar kerja. Jadi urutan kegiatan pembelajaran peserta didik kita di kegiatan inti itu diwujudkan melalui lembar kerja peserta didik yang kita lampirkan di belakangnya. Bahan materi, bahan belajar, resource-nya kita lampirkan menjadi bahan bacaan guru dan peserta didik, itu kita lampirkan dalam sebuah modul. Nah, tidak lupa pula istilah-istilah itu ya, kita buatkan dalam lampiran juga yang kita namakan dengan glosarium. Dan tidak lupa pula daftar pustaka ya, kita lampirkan juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu ya secara ringkas komponen-komponen yang harus ada dalam sebuah modul ajar. Bapak Ibu sekalian, barangkali sampai di sini ada yang perlu didiskusikan kembali. Silakan kita buka sesi diskusinya. Silakan Bapak Ibu. Cukup Pak Gun, jelas. Jelas. Ya Pak. Pak Hotman, Bu Mariani mungkin ada yang perlu disampaikan mungkin. Apa yang berbeda dengan yang sebelumnya? Kan kita bisa coba merangkum. Silakan Pak Hotman atau Bu Mariani. Singkat saja nggak apa-apa. Terima kasih Pak Gun. Ya, silakan Bu Mariani. Beda sekali Pak ya antara modul ajar sekarang yang dirancang untuk SMKPK ini dengan modul yang sebelum-sebelumnya. Modul ajar untuk kurikulum Merdeka 2021 di dalamnya sudah terancang dengan rencana pembelajarannya ada di modulnya. Kalau dulu ada RPP dilengkap di situ Pak.
Nah, jadi di situ bedanya, Pak. Jadi nanti RPP-nya simple, tapi proses alur perencanaan pembelajaran itu berada di modul ajarnya, Pak. Iya, 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 Jadi iya. di situ bedanya saya kira yang bisa saya pahami, Pak, untuk sementara ini. Terima kasih, Pak Menteri. Iya, baik, terima kasih. Jadi benar ya Bu Mariani, ternyata kalau kita memang sudah benar menyusun dengan baik sebuah modul, semua ada di sana. Ya, aktivitas anak, langkah-langkah belajar semua ada di sana. Jadi logis kalau RPP hanya selembar karena semuanya sudah include di dalam modul ajar. Gitu ya. Saya sepakat dengan itu. Mungkin Pak Bapak yang lain mungkin bisa nambahin atau mungkin bisa membuat kesimpulan yang lain. Silakan. Pak Ripai, Pak Otman. Ya, Pak Ripai dulu. Ya. Iya Pak, putus-putus Pak. Oh, Pak Gun. putus-putus ya. Pak Otman dulu lah kalau putus-putus ya. Silakan Pak Otman. Ya, sekaitan dengan yang Pak Gunawan sampaikan tadi, bahwasanya memang RPP Merdeka Belajar lah kita katakan, karena itu Merdeka Belajar episode pertama. Di episode pertama itu ada beberapa poin. Salah satu poinnya itu adalah RPP cukup 1 lembar. Nah, barangkali waktu kita membahas kurikulum ke-13, menyusun RPP itu kan ada tahapan-tahapan dan ada proses-proses sehingga nanti jadi satu RPP. Nah, jika itu kita eksekusi atau kita generate atau create satu RPP yang mengadopsi surat edaran dari Mendikbud ataupun sesuai dengan RPP Merdeka Belajar itu memang simple, hanya 3 komponen. Yang pertama ada tujuan, kemudian ada apa lagi Pak ya? Saya lupa. Ada Kegiatan pembelajarannya dan ada evaluasi. kegiatan pembelajaran, ada evaluasi. Ini aja komponen inti. Yang lain itu pelengkap, boleh ada, boleh tidak, kan gitu. Nah, saya sepakat dengan yang dikatakan Pak Gunawan, memang membuat RPP itu kan tidak sesimpel itu. Ada analisa, termasuk analisa SKL, KIKD, kemudian menerapkan berpikir kritis di dalamnya. Tentu itu ada tahapan-tahapan yang memakan, katakanlah, memakan waktu karena kita ada proses analisis di situ. Nah, dengan RPP 1 lembar ini dikaitkan dengan adanya, katakanlah, POM modul ajar yang sekarang ini, jadi komplit lampiran. Jadi RPP cukup 1 lembar, tapi ada lampirannya modul ajar. Iya. Nah, saya sepakat Pak, sepakat ya. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sepertinya kita sudah satu persepsi ya. Itu komponen yang tadi kita diskusi itu ada komponen minimal, artinya boleh kita menambahkan yang lain jika memang dibutuhkan. Dan itu bukan menjadi sebuah urutan Bapak Ibu ya. Setiap guru diberikan kebebasan bentuknya seperti apa, yang penting komponennya itu ada di dalam modul ajar kita. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin cukup ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau begitu sebelum kita akhiri, saya ingin tahu dulu sejauh mana kesamaan persepsi kita Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa buka kahotnya Bapak Ibu ya. Buka kahotnya, ada sedikit ya kuis singkat ini untuk melihat bagaimana kesamaan persepsi kita gitu ya. Saya buka kahotnya, Bapak Ibu silakan dibuka kahotnya. Sebentar Pak, jaringannya. Baik. Ya, Bapak yang nggak harus semuanya bisa masuk pun nggak apa-apa. Lanjut Pak, lanjut. Ya. Saya share saja dulu sebentar. Oh ya. Ini kelihatan yang lain ya Bapak Ibu ya, bentar ya. Belum share screen Pak Gun. Oh belum ya, baik. Belum Pak, masih muter-muter Pak. Oh iya. Ya, boleh. Bentar. Saya share screen. Boleh masuk nih ya.
Belum kelihatan ya? Nah, pinnya belum di-share, Pak Gun. Ya, ntar ini. Apakah sudah kelihatan di layar Bapak Ibu? Ini belum, Pak. Belum ya. Belum. Baik, sabar ya. Masih lebih tiap jaringan. Iya, memang Pak. Nah, udah kelihatan belum? Nyaris. Ini lagi loading Gpin-nya. Udah Ah, terbaca udah kan? Bapak Ibu? Sudah masuk ke, udah buka account-nya belum di handphonenya? Aduh, jaringannya. Nah, sudah nggak apa-apa. Ini game pin-nya 911897 Bapak Ibu. 911 ya, Bu Marani udah masuk. Ya. 911897. Kita tunggu yang lainnya. Pak Otman sudah masuk. Ya. Pak Ripai gimana? Ada kesulitan Pak Ripai? Saya kesulitan, Pak. Baik, baik. Jaringannya lambat Ya, itu. baik. Coba dua saja lah ya. Kita start ya. Oke. Nah, pertanyaan pertama Bapak Ibu sekalian. Ya, 20 detik ya menjawabnya ya. Berikut ini adalah yang termasuk dalam komponen inti sebuah modul ajar. Ada modul pembelajaran, tujuan pembelajaran, target peserta didik, profil pelajar Pancasila. Oh, saya dinakin Korea na? Iya, sada. Iya, saya ada. Ya. Nah, ternyata satu orang benar, satu orang masih salah, Bapak Ibu ya. Ayo, Iya, saya. Ganti ya. ternyata masih ada yang menjawab profil Iya, pelajar Pancasila. Pertanyaannya apa tadi berikut ini? Iya, Yang termasuk sada. dalam komponen inti. Komponen inti. Iya, profil pelajar Pancasila termasuk dalam komponen apa? Informasi umum. Iya, nih. Oke, aja yang kedua. Pak Otman ya, yang benar tadi ternyata. Ya, nggak apa-apa. Baik. Berikutnya. Komponen modul berupa pertanyaan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Ayo. Apa ini? Pertanyaan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu. Masih ada yang salah ternyata ya. Nah, ini mungkin sedikit ada yang kurang pas. Mungkin soalnya ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang menjawab nomor 1 itu yang kegiatan pembelajaran menganggap pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kegiatan pembelajaran. Tapi yang kita masukkan adalah pertanyaan pemantik dalam modul kita supaya menumbuhkan rasa ingin tahu anak kita. Apa nih? Oh, Bu Karyani yang benar ya. Pertanyaan ketiga Bapak Ibu sekalian. Buku ini adalah yang termasuk dalam lampiran sebuah modul ajar, kecuali ayo. Kecuali ya. Oke, satu udah menjawab. Kecuali. Ayo satu lagi. Aduh, iya dua-dua benar, baik ya. Pengayaan dan remedial. Ya, dua-dua benar. Ya, pertanyaan keempat. Aku telah Masih ada. Pertanyaan keempat. Komponen pada modul ajar yang berisi ya, silakan bisa dibaca ya di layarnya ya. Ayo. Yang berisi apa tuh? Layarnya geser-geser Pak Gun. Oh gitu ya, karena dari handphone ya. Iya Pak. Iya, itulah, gak apa-apa lah. Memberi dalam bentuk langkah-langkah kegiatan. Oh, hanya satu yang benar, kegiatan pembelajaran Bapak Ibu ya. Ya mungkin karena yang lain mungkin gangguan jaringan. Jadi ya pertanyaannya. Pertanyaan terakhir Ibu. Pertanyaan terakhir. Masih ada. Pertanyaan terakhir. Kumpulan istilah dalam bidang alfabet yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Disebut dengan apa? Glosarium. Benar, dua-duanya benar Bapak Ibu. Kita lihat di podium.
Siapa? Ranking 3-nya siapa ranking 3-nya? Ranking 3-nya nggak ada karena hanya 2 pesertanya. Hanya 2 pesertanya. Iya, hanya 2 pesertanya. Iya, ternyata Pak Osman ya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Ini adalah bagian dari Mantap. ya bagian dari belajar kita. Semoga ini menjadi juga sebagai bagian dari kesimpulan kita Bapak Ibu ya. Supaya refreshing kita, supaya kita semua menjadi satu persepsi Bapak Ibu nanti bisa dengan baik melaksanakan kegiatan pembelajaran di peserta didik Bapak Ibu sekalian. Mungkin cukup ya Pak Bu ya, sampai di sini saja dulu kita ya. Baik Pak. Terima kasih atas perhatiannya, atas partisipasinya semua Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri, mungkin kita tutup dengan doa. Kalau tadi Pak Otman, mungkin sekarang Bu Mariani lah ya. Kita tutup dengan doa. Silakan Bu Mariani. Ya, terima kasih Pak Bakti. Baik Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mengucap syukur, berdoa, semoga kita diberikan kesehatan dulu dan untuk pembelajaran di hari ini. Dan kita masing-masing mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Bapak. Ya, baik, terima kasih Bu Mariani ya dan Bapak Ibu sekalian. Kita akan bertemu kembali pada pertemuan besok. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akhiri. Selamat siang buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Pak Gun. Izin live ya Pak. Ya, silakan, silakan. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, live ya Pak. Silakan.